Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke materi ketiga di pembelajaran TIK bersama Bapak Riki di kelas 4. Materi sudah sampai materi ketiga ya. Kalau materi kedua kemarin Bapak mau tanya lagi sama kalian nih, kita belajar apa di materi kedua? Yang bisa jawab? Yuk. Betul sekali. Materi kedua yaitu kita belajar tentang mengenal bagian-bagian komputer dan macam-macam komputer pintar. Nah, di materi ketiga kita akan belajar tentang perangkat keras tambahan komputer. Jadi perangkat keras tambahan ini itu adalah perangkat yang tidak termasuk dalam komputer, hanya tambahan saja, perangkat keras yang tambahan. Jadi kalau misalnya kita punya komputer nggak punya perangkat keras tambahan ini juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa main komputer. Ini hanya tambahan, ingat ini hanya tambahan. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Alangkah lebih baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah flash disk. Perangkat keras tambahan yang pertama ada flash disk. Mungkin anak-anak atau teman-teman sudah pada tidak asing dengan kata flash disk, atau ayah bundanya punya flash disk, kakaknya punya flash disk, yaitu namanya, nah gambarnya seperti ini flash disk. Atau mungkin ada yang sama seperti ini yang punyanya gambarnya. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Flash disk adalah alat berukuran kecil untuk menyimpan data dan dokumen. Fungsinya untuk menyimpan data dan dokumen. Dia walaupun kecil, alat flash disk ini walaupun kecil dia bisa menyimpan data sampai paling besar itu berapa? 64 GB yang sampai saat ini tahu. Mungkin di luar sana atau sudah ada flash disk yang berukuran 1 tera mungkin, tapi untuk yang saat ini hanya sampai 64 GB. Itu juga sudah banyak. Oke, lanjut yang kedua ada perangkat keras tambahan yang kedua. Apa? Nah, sudah ada gambaran nih, kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, ini adalah pembaca kartu. Pembaca kartu memori, atau istilahnya adalah card reader. Kalian pernah dengarkan pasti card reader. Kalau misalnya belum dengar, Bapak kasih tahu. Card reader adalah fungsinya sebagai media penghubung antara kartu memori dengan komputer. Nah, pembaca kartu memori merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media penghubung antara kartu memori dengan komputer. Misalnya nih, di handphone ayah bunda kalian atau di handphone kalian ada yang punya kartu memori yang kecil seperti ini kan? Iya, yang TF. Memori kecil seperti ini. Itu misalnya kita mau memindahkan foto-foto dari memori ini ke komputer kita. Caranya yaitu kita menggunakan perangkat keras tambahan yang namanya card reader. Ini nih, card reader tuh yang ini nih. Bentuknya seperti flash disk, cuma dia dalamnya ada slot-slot untuk memasukkan kartunya nih. Di samping ada masukin slot di sini set. Di belakangnya ada, samping kanannya juga ada. Ini yang besar sama yang kecil. Biasanya kita menggunakan kan kartu memorinya yang kecil untuk handphone ya. Untuk handphone nanti yang kecil. Kalau misalnya kita mau memindahkan data dari handphone, kita lepas dulu kartunya, kita masukkan ke card reader ini, pembaca kartu memori, baru kita masukkan ke komputer. Oke, sampai sini insya Allah paham. Card reader fungsinya untuk apa? Untuk pembaca kartu memori, seperti itu. Terus yang ketiga, nah di sini ada apa ini? Berbentuk lingkaran. Perangkat keras tambahan komputer yang ketiga adalah cakram optik atau CD. Yang ketiga,
cakram optik atau lebih dikenal dengan CD. Nah, cakram optik ini bukan singkatannya dari CD ya. Singkatannya CD adalah compact disc. Compact disc, cakram optik. Berupa piringan padat yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Jadi sama halnya seperti flash disk. Kalau misalnya CD ini biasanya dipakai pada zaman dahulu dan sampai sekarang juga masih dipakai, hanya untuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan saja, yang memang diperlukan oleh orang tersebut untuk menggunakan CD. Untuk zaman sekarang sih sepertinya udah jarang banget yang menggunakan CD ini, hanya beberapa orang saja yang memerlukan, karena zaman sekarang sudah canggih-canggih handphonenya, jadi media penyimpanan lebih luas. Flash disk juga lebih gampang atau lebih mudah dibawa-bawa daripada CD ini. CD ini kekurangannya yaitu rentan, kalau ditaruh di tas dia mudah patah. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya kita lagi bawa di tas, mau kerja gitu, ayahnya bawa CD di tas, sampai di kantor patah CD-nya, ya nggak kepake dong, jadi nggak kebaca data-datanya. Makanya zaman sekarang sudah ada flash disk yang memudahkan, bisa digantung, bisa dikantongin seperti itu, jadi mudah. Jadi seperti itu. Nah, untuk CD juga kan tadi yang di awal Bapak bilang flash disk bisa mencapai kapasitasnya 64 GB untuk menyimpannya. Nah, kalau di CD ini terbatas, menyimpan datanya hingga 700 MB saja. Seperti itu. Megabyte sama gigabyte lebih besar yang gigabyte atau GB. Ini MB, kalau flash disk GB. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi di pembelajaran materi ketiga ini sudah Bapak sampaikan. Insya Allah kalian bisa memahami dan harus dipahami supaya nanti pas menjawab soal di minggu depan bisa menjawab dengan mudah. Jadi kalau misalnya mau menjawab soal dengan mudah, nggak apa-apa, ini video ini diulang-ulang supaya nanti bisa paham dan lebih paham seperti itu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Nanti tugasnya ada di minggu depan ya, di tugas 3 seperti itu. Cukup sekian materinya. Jangan lupa makan, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.